Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan umumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, kasus 01 dan 02 COVID-19 ditemukan di Depok, Jawa Barat. Memasuki Maret 2021, 1 tahun sudah pandemi berjalan. Apa saja yang sudah terjadi, kebijakan dan inovasi apa yang dibuat, dan sudah sampai mana kita sekarang? Maret 2020, Kang Emil menetapkan siaga 1 COVID-19 di Jabar sebagai langkah tanggap darurat dengan menyiagakan berbagai fasilitas kesehatan. 10 Maret 2020, Jabar Comment Center diresmikan sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau Pikobar. 14 Maret 2020, Jabar mulai menerapkan kebijakan bekerja dan belajar dari rumah. Hasilnya, tren kemacetan menurun hingga 57% yang menunjukkan bahwa mobilitas warga berkurang. 27 Maret 2020, belum genap sebulan, kasus di Jabar mencapai angka 100 kasus terkonfirmasi dan terjadinya kelangkaan masker N95. 7 April 2020, fitur periksa mandiri bekerja sama dengan Periksa AI rilis di Pikobar. Warga Jabar bisa memeriksa kesehatan dan gejala COVID-19 tanpa harus keluar rumah. 15 April 2020, PSBB diberlakukan di wilayah Bodebek. Hasilnya, angka kemacetan turun hingga 70%. 22 April 2020, wilayah Bandung Raya menyusul diberlakukan PSBB. Terbukti aktivitas di dalam rumah meningkat hingga 30% selama bulan April 2020. 30 April 2020, kasus COVID-19 di Jabar mencapai angka 1.000 dengan rata-rata pertumbuhan hingga 50 hingga 100 kasus per hari. 6 Mei 2020, melihat tren kedisiplinan di Jabar, laju kasus aktif di zona merah mulai menurun. Kang Emil segera memberlakukan PSBB skala provinsi untuk seluruh wilayah kabupaten kota di Jawa Barat. 23 Mei 2020, Jabar melarang masyarakat untuk melakukan mudik. Tetapi lonjakan kasus tetap terjadi, bukan karena mudik yang sudah dilarang, tetapi sebab aktivitas lokal warga seperti belanja keperluan lebaran. 1 Juli 2020, Jabar memberlakukan PSBB proporsional di wilayah Bodebek. 20 Juli 2020, uji coba vaksin Sinovac dilakukan di Indonesia. Agustus sampai September 2020. Mobilitas warga cenderung kembali meningkat menyusul diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru di Jabar. 9 Oktober 2020. Ridwan Kamil menjadi salah satu dari 1.620 relawan yang ikut serta uji coba vaksin fase 3 di Universitas Padjadjaran Bandung. 20 Oktober 2020. Alat tes COVID-19 Genos yang dikembangkan Universitas Gadjah Mada berhasil diciptakan. Di hari yang sama, kasus terkonfirmasi di Jabar mencapai angka 10.000 kasus. 6 Desember 2020, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dari Tiongkok tiba di Indonesia. 23 Desember 2020, Satgas COVID-19 Nasional merilis surat edaran tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Dalam rentang waktu 30 hari sesudah dan sebelum periode ini, terjadi kenaikan kasus sebesar 58,5%. 11 Januari 2021, BPOM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi untuk vaksin COVID-19 Sinovac yang bekerja sama dengan PT Bio Farma. 12 Januari 2021, pemerintah mulai menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Jawa dan Bali. 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac. 14 Januari 2021, Jabar mulai melakukan vaksinasi tahap 1. Sebanyak 97.000 dosis vaksin tersedia untuk 48.000 tenaga kesehatan di berbagai kabupaten kota di Jawa Barat. 24 Februari 2021,
Jabar memulai vaksinasi tahap 2. Jabar menerima jatah vaksin sekitar 1,2 juta dosis dengan target prioritas adalah kelompok lansia 60-70 tahun dan disusul petugas pelayanan publik. 1 Maret 2021, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1,34 juta kasus. Untuk mencapai kekebalan kelompok, target penduduk yang melakukan vaksinasi di Indonesia adalah sekitar 60-70% dari 269 juta penduduk, atau sekitar 181 juta penduduk. Vaksinasi COVID-19 adalah satu upaya mengurangi risiko mutasi virus baru di kemudian hari. Tetapi harapan ini tidak akan terwujud tanpa dibarengi dengan penerapan 5M dan 3T yang disiplin dari masyarakat dan pemerintah.